Hey yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, it's me, your English teacher. Welcome back to English class. Now, before we start to our subject, I have some points to say. The first is sorry for late to upload video because I had affair. That's number one. And number two, I have put notes on my last video that I'm not a YouTuber, so you don't have to subscribe me. But if you want to, please, maybe another YouTuber or another creator content, when they up the video, they are begging to subscribe their channel. But for me, because I don't feel that I'm a YouTuber, so you don't have to subscribe me. But subscribe me, please. Okay, I'm happy for that. Really. And that's number two. For number three, look at here. This video I made for class 11, and we know the number of class 11 is more than 44, but the viewers on my video is only 44. My question is, where are the others? Okay, please tell to your friend to watch my video, because this is your material. If you don't watch this video, maybe you can't understand our title today, because this is continuity between the last chapter and the newest chapter. Okay, let's start to the point. Here I have PowerPoint. Di sini saya mempunyai PowerPoint. Kita pakai bahasa Indonesia aja. Lihat di sini. Sekarang kita subjudulnya tentang language features. Kalau kemarin kita sudah menjelaskan tentang generic structure, sekarang kita bergantian atau menuju ke language features. Yang pertama adalah using simple present tense. Mungkin kalian masih ingat bagaimana penggunaan dan bagaimana rumus dari simple present tense. Namanya simple, jadi rumusnya pun simple. Cukup subject plus verb one. Adapun kalau misalkan ada objeknya, itu tambahan aja, karena yang perlu kalian ketahui tidak semuanya kata kerja memerlukan objek. Mungkin yang saya contohkan di sini kebetulan memerlukan objek. I eat noodle. Coba kalau I eat doang, saya makan. Makan apa? Kan gak jelas, jadi butuh objek gitu. Tapi ada juga kata kerja yang gak butuh objek. Contohnya misalkan kayak I run. Saya lari. Dengan saya ngomong I run aja, itu sudah cukup jelas kan ya, saya lari gitu. Adapun kalau misalkan mau ditambahin I run in the field, saya lari di lapangan. In the field di sini bukan objek tapi kata keterangan. Oke, sedangkan kalau objek mah seperti ini contohnya. Tidak ada preposisi di belakangnya tuh. Kalau tadi kan in the field, in-nya tuh kan preposisi dan tidak bisa dijadikan objek kalau itu kan. I eat noodle. Itu contohnya simple present tense. Mungkin kalau untuk membuktikan bahwa simple present tense itu benar-benar ada di dalam sebuah teks eksplanasi. Ini adalah teks yang kemarin saya kasih ke kalian yang masih berjudul tentang rainfall. Kita lihat di sini. Pertama ada we all know, itu adalah simple present tense. Rain is water that descend. Descends-nya itu adalah kata kerja dan itu adalah simple present tense. The concept of water circle includes-nya itu adalah simple present tense. The water vapor experiences-nya itu, nah ini yang unik. Experiences itu ada bisa menjadi kata benda, noun, bisa menjadi kata kerja. Dalam hal ini experience-nya dianggap sebagai kata kerja karena kelihatan ada s-nya di belakang experience-nya. Jadi ini adalah kata kerja. Mengalami artinya tuh bisa menjadi pengalaman, itu adalah noun. Bisa menjadi mengalami, itu adalah kata kerja. Seperti itu. Dan selanjutnya contoh yang lainnya misalkan if the droplets drop. Drop-nya di sini adalah kata kerja. Oke, seperti itu. Dan ini menunjukkan simple present tense. Mudah bagi kalian untuk memahaminya untuk simple present tense, karena sebetulnya kalau kita berbicara simple present tense ini adalah materi untuk kelas 7 SMP ya. Oke, jadi kalau kalian tidak mengerti, kebangetan. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah passive voice. Passive voice juga merupakan bagian dari language features. Rumusnya ada dua sih, berbeda tipe aja. Kalau misalkan kita menggunakan to be, rumusnya menjadi object plus to be dalam kurung M is R ya.
plus verb 3. Tapi kalau misalkan to be-nya adalah modal, maka rumusnya menjadi objek plus modal plus be, ada be-nya dulu. Tapi ingat, be di sini, be yang modal itu bukan am is are ya, be bener-bener be plus verb 3. Contohnya langsung deh ya, saya lupa belum nulis di PowerPoint yang memakai to be am is are. Misalkan, the noodle is eaten by me. Oke, the noodle is eaten by me. Artinya adalah mie goreng ini dimakan oleh saya. Itu adalah contoh penggunaan dari objek plus to be am is are plus verb 3. Tapi kalau misalkan memakai modals, misalkan kayak gini. The music can be sung by me. Musik ini bisa dinyanyikan oleh saya. Nah, can di sini kan termasuk ke dalam modal ya. Jadi kalau nggak salah saya udah pernah ngasih catatannya lengkap banget, nulis di whiteboard. Kalian boleh buka lagi catatannya. Mudah-mudahan kalian bawa catatan tersebut ke rumah kalian. Jadi bisa dilihat pada saat ini juga. Saya lengkap sekali itu. Dari mulai rumus pertensisnya saya tulis, kemudian saya nulis juga modalsnya saya tulis juga, beserta contoh kalimatnya bahkan. Panjang banget, di kotak-kotakin kayak gitu. Jadi kalian boleh lihat deh, udah ngasih catatan tentang passive voice ini ke kalian. Ini contohnya, memang di teks yang ini untuk passive voice-nya cuma ada satu ya. Yang ini yang saya tebelkan ya. Condensed vapor is formed. Vapor atau uap yang menguat ini atau yang mengental ini dibentuk. Nah, form itu kan bentuk, is formed dibentuk, seperti itu artinya. From droplets, dibentuk dari titik percikan-percikan air, seperti itu. Selanjutnya ada abstract noun. Oke. Catatan yang pertama adalah abstract noun are a type of noun that you can see or touch. Artinya, abstract noun adalah sebuah tipe kata benda yang kamu tidak dapat melihatnya ataupun menyentuhnya. Namanya juga abstrak. Abstrak, ingat kata kuncinya abstrak. Catatan yang kedua adalah an abstract noun may include an aspect, concept, idea, experience, state of being, trait, quality, feeling, or other entity that can be experienced with the five sense. Five sense itu artinya adalah 5 panca indera ya, kayak indera penglihatan, indera peraba, indera penciuman, dan lain sebagainya. Oke. Jadi seperti itu. Saya kalau nggak salah pernah ngasih tambahan juga tentang abstract noun. Abstract noun itu biasanya yang ada tambahan ment, atau enggak yang ada tambahan ion-ionan, atau enggak yang tambahan nc. Misalkan kayak government juga itu adalah abstract noun. Oke, karena ada akhiran ment. Misalkan action juga sama, itu adalah abstract noun. Kan asal katanya mah act, act beraksi, act, tapi ditambahkan ion jadinya action, maka jadilah abstract noun seperti itu. Ada juga challenge, ada juga hindrance, dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan kita kaitkan abstract noun dengan prefix dan suffix. Tahu kan ya, akhiran dan awalan sebuah kata gitu. Tambahan kata di awalan kata atau enggak di akhiran kata. Oke, selanjutnya contohnya kayak gini. Lihat yang seperti yang tadi saya katakan, happiness, freedom, imagination, feminism, independence. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa abstract noun juga biasanya ada ciri-cirinya, yaitu di belakangnya tuh ada NESS, kalau enggak DOM, kalau enggak ion-ionan, kalau enggak ism, kalau enggak ada NC-NC-an seperti yang tadi saya bilang. Jadi contoh yang lainnya mungkin happiness, sadness, apalagi itu juga sadness juga itu sama karena belakangnya ness, sama berarti itu adalah abstract noun juga. Yang kedua ada freedom juga loh. Freedom itu artinya kebebasan. Freedom, kingdom kerajaan, itu juga sama, itu adalah abstract noun. Imagination itu kan sama, abstract noun juga, itu adalah sebuah kata benda yang tidak terlihat. Feminism, independence day kayak gitu kan, NC belakangnya no, itu juga sama, itu adalah abstract noun di akhir. Jadi banyak sebetulnya mah untuk pembahasan abstract noun yang dikaitkan dengan akhiran kata. Ini kan akhiran katanya NESS, DOM, TION, ISM, ENC. Nah, sebetulnya masih banyak tuh akhiran-akhiran kata lain yang menggambarkan bahwa itu adalah abstract noun, tapi cukup segini dulu aja. Oke, yang perlu kalian ingat ini aja nih. Oke, catatan ini. Oke, ini contohnya adalah contoh dari kata-kata yang ada di dalam teks rain yang mengandung abstract noun. Ada condition. Tadi kan sudah bilang ada bagian state-nya. State di sini maksudnya itu adalah keberadaan. Oke. Ada juga condensation, yaitu adalah yang menggambarkan konsep
Ada juga presence itu artinya adalah kehadiran, so ya hadirnya kayak gitu. Itu adalah state, menggambarkan keadaan. Ada juga phenomenon, sama juga kayak condition, state of being, sama seperti itu. Itu adalah contoh dari kata-kata abstrak noun yang terdapat di teks yang kita bahas di pertemuan kemarin tentang rainfall. Selanjutnya ada juga action verb. Action verb itu adalah kata kerja yang mengekspresikan secara fisik ataupun secara mental. Contohnya misalkan example of physical action verb ada eat, hit, jump, walk. Kalau misalkan saya simpulkan, untuk yang physical action verb itu adalah kata kerja yang bisa dipraktekkan. Tapi ada juga kata kerja yang bersifat aksinya itu adalah mental. Contohnya kayak gini, impress, like, mind, know, look, notice, smell. Itu kan berhubungan dengan mentality. Ada mengagumkan, suka, memikirkan, mengetahui, melihat, notice, smell, dan lain sebagainya. Itu kan berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Tapi itu adalah kata kerja. Itu yang dimaksud dengan mental action. Okay. Contohnya aja di sini nih. Ada know yang mental action verb, the same itu adalah physical action verb, experiences juga itu adalah mental action verb, reaches itu adalah action verb yang physical action verb seperti itu. Oke. Jadi ini adalah contoh dari action verb. Nah, oke. Mungkin cukup sekian yang berhubungan dengan language fitter pada pertemuan hari ini. Oke. Jadi itu adalah beberapa hal yang perlu kalian ketahui dalam bab language fitter. Kita lihat lagi di pertemuan selanjutnya apakah saya masih memakai video seperti ini atau enggak. Tapi saya usahakan sih memakai video seperti ini karena seenggaknya ini instan lah gitu. Saya tinggal bikin PowerPoint, kemudian saya jelaskan lewat video screen seperti ini, dan saya kira ini cukup mudah. Oke. Maybe just this what can I deliver to you guys. Thank you for watching this video. Don't forget to tell your friend to watch my videos, because this is for the sake of your understanding, not for the sake of my viewers. Okay, I don't care for that, really. I don't care for that. If you want to watch the video with your friends, maybe, so it's okay, fine. Okay, so using your friend's phone, watching my video together, it's okay, fine. Okay, you don't have to watch my video directly from your phone, but you can use your friend's phone to watch my videos together, like nobar. Okay, maybe just what can I deliver to you guys. Thank you for watching this video. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.